Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Imanul Kabir menjelaskan hal ini dengan panjang lebar, dengan menyertakan begitu banyak dalil. Beliau menjelaskan bahwasanya tidaklah sesuatu dalam syariat dinafikan kecuali karena ada satu perkara yang wajib yang ditinggalkan. Kalau ada perkara sunnah yang ditinggalkan, maka sesuatu tersebut tidak dinafikan. Artinya, saya tidak akan mengatakan tidak ada salat bagi engkau kecuali jika engkau telah meninggalkan suatu perkara yang wajib. Adapun jika engkau hanya meninggalkan perkara yang sunnah, maka saya tidak akan mengatakan kepada engkau tidak ada salat bagi engkau. Dan ini banyak dalam syariat, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Sebagai contoh dalam masalah fikih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata illa bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat kecuali dengan surat Al-Fatihah, kecuali orang yang baca surat Al-Fatihah. Maka para ulama sepakat membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Kenapa Rasulullah sudah nafi kata Rasulullah tidak ada salat? Berarti baca surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Rasulullah SAW juga bersabda misalnya, "La salata li hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan." Kata Nabi SAW, tidak ada salat bagi orang yang sudah dihadirkan makanan di hadapannya. Dan tidak ada salat bagi orang yang menahan buang air besar dan buang air kecil, ya. Atau ingin buang angin, tidak boleh. Tidak ada salat bagi orang seperti ini. Para ulama khilaf. Bagaimana hukum tentang orang yang sudah diiqamatkan, dikumandangkan azan, bahkan sudah diiqamatkan di masjid? Ternyata ada makanan dihidangkan di hadapan dia. Bagaimana hukumnya? Kalau dia nekat tetap salat ke masjid. Mazhab Zahiriyah menyatakan bahwasanya orang yang nekat ke masjid padahal sudah ada makanan di hadapannya, salatnya tidak sah. Salatnya apa? Tidak sah. Kenapa Rasulullah mengatakan la salata? Tidak ada salat bagi orang yang sudah dihadangkan makanan di hadapan dia. Ini pendapat Zahiriyah. Namun kita katakan bahwasanya pendapat yang benar, ya, bahwasanya dia hanya berdosa, salatnya sah. Namun dia hanya berdosa karena, ya, hal ini tidak berkaitan dengan rukun salat dan tidak berkaitan dengan syarat sah salat. Oleh karenanya barang siapa yang sudah dihadirkan makanan, kemudian sudah diiqamatkan salat, dia nekat tetap pergi ke masjid, maka dia berdosa meskipun salatnya sah. Kenapa? Karena Nabi SAW menggunakan lafal tadi, la salata, tidak ada salat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan. Taib ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kalau makanan dihidangkan, ya, sementara antum tidak lapar, bagaimana? Makan dulu atau salat dulu? Ya ikhwan, makan dulu apa salat dulu? Kenapa? Salat dulu. Makanan sudah dihidangkan, tapi antum tidak lapar. Enggak lapar sih, ya. Yang benar ya. Jadi yang maksud dari hadis ini adalah bagi orang-orang yang dia sedang lapar, ya. Sehingga dikhawatirkan jika dia pergi ke masjid salat sementara makanan sudah dihidangkan, maka khusyuknya akan terganggu. Dan syariat sangat memperhatikan khusyuk dalam salat. Oleh karenanya masalah ini berkaitan dengan orang yang sangat lapar kemudian dihidangkan makanan. Jika dia tetap nekat untuk salat, maka salatnya sah, akan tapi dia berdosa. Demikian juga orang yang ingin buang angin. Ada orang yang kebelet ingin buang air, angin. Ya. Kalau dia sudah kebelet, maka jangan dia tahan untuk tetap salat di masjid. Jangan. Justru dia tinggalkan. Ya, dia pergi buang angin atau buang air, baru kemudian dia salat. Adapun jika ternyata cuma sedikit, tidak mengganggu kekhusyuannya, maka hal ini tidak mengapa, minimal makruh dan tidak sampai pada derajat dosa. Wallahu taala alam bisawab. Di antara juga seperti kisah musii'u salatahu, ada seorang yang laki-laki yang masuk ke masjid, kemudian dia salat. Kemudian dia menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik lagi kau belum salat. Salatlah kembali. Maka dia pun balik, salat lagi. Setelah salat dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri salam kepada Nabi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kata Nabi, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali lagi salat, sesungguhnya tadi kau belum salat. Sampai yang ketiga kalinya dia salat lagi, datang lagi menemui Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik, kau belum salat. Akhirnya dia mengatakannya, "Rasulullah, ma uhsinu ghairahu." Saya tidak mampu kecuali yang seperti ini. Fa'allimni. Ajarkanlah aku bagaimana salat yang benar.
Maka Nabi SAW pun mengajarkan, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Ya. "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Jika engkau hendak salat, maka bertakbirlah, kemudian baca bacaan yang mudah daripada yang kau hafalkan. "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian engkau rukuk sampai tumakninah. "Tsumma rfa' hatta ta'tadila hatta tatma'inna qa'iman." Hendaknya kemudian engkau mengangkat kepalamu sehingga engkau berdiri dengan tenang. "Tsumma sujud." Ya. "Hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujud sampai engkau tumakninah dan seterusnya. Kata Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara salat kepada orang ini. Antum lihat kisah ini, kisah orang yang salatnya salah. Kemudian Nabi mengatakan, "Sungguhnya kau belum salat." Ini menunjukkan bahwasanya dia telah melakukan kesalahan dalam salatnya, di mana dia telah meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Tidak mungkin Nabi SAW mengatakan kepada dia, "Kamu belum salat," kalau dia hanya meninggalkan perkara yang sunnah. Akan tapi Nabi SAW ya, mengatakan kepada dia, "Kamu belum salat karena kamu telah meninggalkan perkara-perkara yang wajib." Adapun kalau dia meninggalkan doa iftitah, maka tetap dikatakan dia telah salat, dan tidak mungkin Nabi mengatakan kamu belum salat. Karena doa iftitah hukumnya sunnah. Ini menunjukkan apa yang ditinggalkan oleh lelaki ini adalah perkara-perkara yang wajib. Oleh karenanya, para ulama di antaranya Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah dalam kitabnya Ihkamul Ahkam menjelaskan bahwasanya seluruh ajaran Nabi yang disampaikan oleh Nabi terhadap laki-laki yang salah salat ini hukumnya seluruhnya wajib. Hukumnya seluruhnya wajib. Sampai dia mengatakan hendaknya kita mengumpulkan riwayat-riwayat hadis ini. Apa sih yang diajarkan Nabi kepada orang ini? Seluruh yang diajarkan Nabi kepada orang ini hukumnya wajib. Paham ikhwani fillah? Paham atau tidak? Paham insyaallah ya. Saya hanya ingin mengajak dan menekankan kepada antum sekalian, tatkala ada penafian menunjukkan ada perkara yang wajib yang ditinggalkan. Seperti sabda Nabi SAW, "La imana liman la amanata lahu." Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Menunjukkan amanah hukumnya wajib. Demikian juga kita kembali kepada hadis yang sedang kita bicarakan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tatkala Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Oleh karenanya, jika kita merasakan hidayah di atas manhaj yang benar, di atas manhaj salafus saleh, maka kita ingin juga saudara-saudara kita yang masih bergelimang di atas bid'ah untuk merasakan nikmat yang kita rasakan. Kita harus tumbuhkan perasaan ini. Kalau kita bahagia saudara-saudara kita terjerumus dalam bid'ah, malah kita tertawain mereka terjerumus dalam bid'ah, maka kita tidak mengamalkan hadis ini. Bahkan kita berdosa. Ya. Karena bagaimanapun orang-orang terjerumus dalam bid'ah, selama bid'ahnya belum sampai pada tingkat kekufuran, maka mereka masih saudara-saudara kita. Dan termasuk dalam keumuman hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Tentunya semakin akidah seorang semakin benar, semakin akidah seorang semakin lurus, maka tingkat persaudaraan kita dengan dia semakin tinggi. Jadi itulah makna dari al-wala wal bara. Akan tapi bagaimanapun pula mereka yang terjerumus dalam bid'ah, mereka saudara-saudara kita dan kita rindu, kita ingin mereka juga dapat hidayah. Apalagi kita dahulu seperti mereka. Dan praktekkanlah ini dalam seluruh perkara, baik dalam masalah agama maupun masalah dunia. Kalau kita melihat saudara kita terjerumus dalam kemaksiatan, kita sedih, kita ingin dia seperti kita, tidak terjerumus dalam maksiat atau selamat dari maksiat yang dia lakukan. Kesedihan ini berpahala. Kesedihan yang kita rasakan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kita melihat saudara kita bermaksiat, kita bangga, kita senang dia bermaksiat, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita mendapatkan kenikmatan duniawi, kita ingin saudara kita merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Menumbuhkan perasaan ini hukumnya wajib. Adapun kalau kita senang melihat saudara kita miskin sementara kita kaya, maka kita berdosa. Ya. Inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia kehendaki untuk dirinya. Kemudian perkara berikutnya, ikhwani fillah azanillahu iyyakum, yaitu
bagaimana kita berakhlak mulia terhadap saudara kita tatkala kita melaksanakan hak-hak dia. Apa sih definisi akhlak yang mulia? Banyak para ulama menyebutkan tentang definisi akhlak yang mulia. Ada yang mengatakan bahwasanya akhlak mulia adalah menyebarkan senyum, ya. Kemudian ada yang mengatakan memaafkan jika dizalimi. Ada yang mengatakan tidak menyakiti hati orang lain, ya. Namun ada satu definisi dari akhlak yang dipilih oleh sebagian masyayikh kita, ya. Yang definisi tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, hadis tentang fitnah. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, tentang besarnya fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akhir dari umatku akan ditimpa dengan bala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taji'ul fitanu atau taji'u fitanun fayuraqqiqu ba'daha ba'dha. Akan datang fitnah yang menimpa umatku dan fitnah tersebut akan membuat ringan fitnah selanjutnya. Akhirnya apa? Artinya akan datang fitnah-fitnah yang menimpa umatku di akhir zaman. Yang fitnah tersebut semakin lama semakin besar, sehingga fitnah yang semakin besar menjadikan fitnah sebelumnya terasa ringan. Kata Nabi, fayuraqqiqu ba'daha ba'dha. Wa taji'ul fitanu fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah yang besar sampai-sampai seorang mukmin berkata, hadhihi muhlikati. Inilah kebinasaanku, aku akan binasa dengan fitnah ini. Thumma tankashif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan fitnah tersebut. Wa taji'ul fitanu. Kemudian datang fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min hadhihi. Akan datang fitnah yang lebih besar lagi, maka seorang mukmin akan berkata, inilah fitnah yang akan binasakan aku. Kondisi yang sangat parah, fitnah yang sangat besar, ya. Yang seorang mukmin yakin bahwasanya dia akan binasa dengan fitnah tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika seorang mukmin menghadapi fitnah yang seperti ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman yuhibbu an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang bertemu dengan fitnah yang luar biasa seperti ini, fitnah yang membinasakan seorang mukmin, kata Nabi, jika dia ingin diselamatkan dari azab api neraka dan ingin dimasukkan dalam surga, maka hendaknya dia meninggal, ajal menjemputnya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dalam kondisi dia memberikan kepada masyarakat atau kepada manusia apa yang suka diberikan baginya. Inilah definisi dari akhlak yang mulia yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan kapan? Tatkala kita berhadapan dengan fitnah yang besar, fitnah yang membinasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang meninggal dunia dalam kondisi, ya, memberikan kepada manusia apa yang dia suka untuk diberikan kepadanya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kita mempraktikkan hadis ini? Artinya apa, ikhwan? Kalau kita bersaudara dengan saudara kita ingin tahu bagaimana akhlak mulia kita kepada dia, maka kita coba anggap kita sebagai dia. Kalau kita ingin berakhlak mulia dengan ibu kita, bagaimana sih akhlak yang mulia terhadap ibu? Maka kita cobalah anggap diri kita sebagai ibu kita. Apakah kita senang kalau anak kita tidak pernah telepon kepada kita? Apakah seorang ibu akan senang jika anaknya tidak pernah mengirim uang kepadanya? Apakah seorang ibu akan senang jika sang anak berfoya-foya dengan istrinya sementara sang ibu terlupakan? Tentunya sang ibu tidak akan senang. Kalau begitu, kalau kita ingin menjadi anak yang berbakti, lakukanlah yang kira-kira disenangi oleh seorang ibu.